A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi Ahad kita kembali meneruskan kuliah subuh yang menerangkan tentang kesedihan. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Pertemuan yang keempat ini akan membicarakan tentang bekal ketika kita menjalani kesedihan. Bekal. Pada pertemuan yang pertama, kita menerangkan tentang makna dan kelebihan kesedihan. Pada pertemuan yang kedua, kita menerangkan tentang kesedihan sebagai ujian. Pada pertemuan yang ketiga, kita menerangkan tentang syaitan yang menggoda kita melalui kesedihan yang kita alami. Nah, kita ingin kesedihan itu mendatangkan kelebihan bagi kita. Dan apabila kesedihan itu sebagai ujian, kita ingin kita berhasil dalam menjalani ujian. Kemudian apabila syaitan masuk melalui kesedihan, kita ingin syaitan itu gagal, menggoda, memperdaya dan menyesatkan kita melalui kesedihan. Semua itu akan dapat kita jalani apabila kita memiliki bekal di dalam menjalani kesedihan atau bekal ketika sedih. Apa bekal ketika sedih? Untuk membahaskan perkara ini, kita pilih ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Yasin. Surah yang selalu kita baca, yaitu ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di dalam ayat ini ada perkataan sedih. Yang sedih di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah larang Rasulullah untuk berterusan sedih. Karena kita sudah terangkan sebelum ini, sedih boleh, dan itu adalah fitrah manusia. Yang tidak boleh adalah berterusan sedih. Kemudian Allah berikan bekal kepada Rasulullah ketika sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini sedih disebabkan karena perkataan kafir Quraisy. Kemudian bekal yang Allah beri kepada Rasulullah ketika sedih mendengarkan perkataan-perkataan buruk
dari kafir Quraisy, yaitu bekal kebersamaan Allah dengan Rasulullah. Allah berfirman, "Fala yahzunka qauluhum," maka jangan perkataan mereka itu membuatmu sedih, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melarang Rasulnya untuk tidak sedih disebabkan karena perkataan kafir Quraisy. Maka janganlah perkataan mereka itu membuatmu menjadi sedih. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, ma yusirruna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka nyatakan. Apa bekal yang Allah berikan kepada Rasulullah? Kami tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka buat terhadapmu. Yang mereka buat semuanya kami tahu. Yang tersembunyi di dalam hati mereka kami tahu. Yang mereka nyatakan dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka, kami pun tahu. Jadi kalau kami tahu, tak perlu kamu risau, tak perlu kamu sedih. Kami yang akan menyelesaikannya. Nah, bekal kebersamaan Allah dengan Rasulullah itulah yang Rasulullah gunakan untuk menjalani kesedihan. Bekal kebersamaan Allah dengan Rasulullah. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, bekal itu mesti kita dapatkan. Nah, bekal itu melalui satu judul namanya muraqabah, muraqabatullah. Muraqabatullah maknanya merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Nah, apabila kita mampu untuk menghasilkan keimanan, keyakinan bahwasanya Allah bersama dengan kita, itu adalah bekal ketika sedih. Dan orang beriman, kalau memang ia betul beriman, pasti akan merasakan kehadiran Allah bersama dengannya. Karena Allah telah menetapkan janjinya dalam Al-Quran, apabila kita bersama dengan Allah, maka Allah pun akan bersama dengan kita. Nah, orang beriman meyakini betul janji Allah ini. Maka di saat mereka sedih, kemudian teringat janji Allah bahwasanya apabila seorang hamba itu bersama dengan Allah, maka Allah pun akan bersama dengan hamba tersebut. Apalagi di dalam hadis Rasulullah disebutkan, "May ya'rifillaha firraha ya'rifhu fisyiddah." Barang siapa yang mengenal Allah ketika ia senang, maka Allah akan mengenalnya ketika ia susah. Kapan kita sedih? Ketika kita susah. Karena dahulu telah kita terangkan makna sedih. Sedih maknanya tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Sedih, sakit, perkara buruk. Sakit adalah kesusahan. Kita sedih. Nah, ketika kita sehat, kita mengingat Allah. Maka ketika sakit, Allah mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kita ingat Allah ketika kita senang, ketika kita mendapat rezeki, ketika kita kaya, kemudian jatuh dalam usaha, kita menjadi susah, sedih karena menanggung hutang. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, meyakini janji Allah
Di saat kita mengingat Allah ketika kita senang, maka Allah mengingat kita ketika kita susah. Nah, bekal kebersamaan Allah dengan kita yang kita yakini itulah yang akan menyelesaikan kesedihan kita. Inilah yang diterangkan oleh ayat ini. Maka janganlah perkataan mereka itu membuatmu menjadi sedih, wahai Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Rasulullah meyakini Allah memang mengetahui tentang musuh. Allah mengetahui apa saja. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan ayat ini, makna inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Maknanya bahwasanya Allah mengetahui apa saja tentang musuh yang membuat sedih itu. Allah mengetahui. Nah, selanjutnya apabila Allah mengetahui, selanjutnya kalau digunakan kata mengetahui bagi Allah, Allah yang maha mengetahui, maka Imam Said At-Tantawi dalam tafsir beliau pula menambahkan lagi penjelasan. Kalau Allah maha mengetahui, maknanya Allah maha membalas. Allah mengetahui sekarang ini tentang keadaan kita yang mengikuti majlis ilmu ini. Allah mengetahui siapa di antara kita yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Kemudian yang ikhlas pula, Allah maha mengetahui siapa yang ikhlasnya biasa, siapa yang ikhlasnya sempurna. Allah maha mengetahui. Untuk apa Allah maha mengetahui tentang keikhlasan kita? Untuk memberikan balasan. Kaitannya dengan balasan. Ikhlas dapat balasan, tidak ikhlas tak dapat balasan. Karena Allah hanya membalas hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Kemudian balasan itu sesuai dengan keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin banyak pahala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Hidup ini adalah sebagai ujian. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalan? Ulama tafsir menyebutkan siapa yang lebih baik amalan? Akhlasuhum, yaitu yang paling ikhlas dari kalangan mereka. Maka diberilah pahala lebih banyak, balasan lebih banyak. Jadi ketika Allah menyebut sesungguhnya kami mengetahui, nah kata mengetahui ini maknanya adalah balasan. Bermakna kalau orang-orang kafir itu dengan perkataan mereka membuatmu wahai Muhammad menjadi sedih, kami yang akan membalas perkataan mereka itu. Apa perkataan kafir Quraisy kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah menjadi sedih? Seperti yang disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 34 dan 35. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang kafir ketika disampaikan kepada mereka perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Patung itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanyalah Allah. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Bukan hanya menyombongkan diri, mereka juga mengatakan perkataan yang mengkeji Rasulullah, yang menghina Rasulullah. Mereka mengatakan yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun.
Mereka mengatakan, ini perkataan yang mereka katakan kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Apa kata mereka? Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Yang dimaksud adalah berhala-berhala, patung-patung yang disembah di sekeliling Ka'bah ketika itu. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair dan seorang yang gila ini? Itu ditunjuk Rasulullah. Jadi Rasulullah dikatakan sebagai penyair. Itu membuat Rasulullah menjadi sedih. Karena yang Rasulullah sampaikan itu bukan syair-syair. Yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu Allah, Al-Quran yang Rasulullah sampaikan. Tapi mereka mengatakan itu syair-syair itu. Rasulullah sedih. Yang lebih sedih lagi adalah perkataan mereka, Majnun. Apa makna Majnun ini? Gila. Kalau kita disebut gila, sedih atau tidak? Andaikanlah siapa orang yang paling kita sayangi, kemudian kita memberikan nasihat kepadanya. Kalau Rasulullah yang paling disayangi, ini umat manusia inilah yang paling disayangi. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia ini. Maka yang paling Rasulullah sayangi adalah umat ini. Kita siapa yang paling kita sayangi? Kita nasihati dia, tapi dia tak terima nasihat kita. Katakanlah orang tua kepada anak sajalah, kita nasihati anak kita. Nak, ini dia kebenaran, bahwasanya Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini dia yang benar, yang itu salah. Ini yang baik, yang itu buruk. Ini yang menyelamatkan, yang itu menyesatkan. Ini yang membuat kita menjadi senang dan bahagia. Itu yang membuat kita menjadi sengsara dan menderita. Tapi apa kata anak? Ayah ni gila lah. Macam mana? Sedih atau tidak? Ini untuk merasakan kesedihan Rasulullah. Sedih sekali. Allah, anak yang dicintai kita ingin keselamatannya. Kita nasihati dengan baik. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Tetapi dia pula mengeluarkan kata yang tidak sepatutnya ia keluarkan kepada orang tua. Mak ni gila lah. Allahu Akbar. Itu berat itu perkataan itu. Itu durhaka namanya. Nah, mereka itu kafir Quraisy telah mendurhaka kepada Allah karena tidak mau menerima firman Allah. Mendurhaka kepada Rasulullah karena tidak mau mengikuti tunjuk ajar Rasulullah. Kalau disebut kata durhaka ini lawannya taat. Di dalam Al-Quran kita ini diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bahkan ketaatan kepada Rasul ia adalah juga ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia telah taat kepada Allah. Tapi kafir Quraisy ini mengeluarkan kata yang menyedihkan Rasul karena kedurhakaan mereka. Sedih. Seperti sedihnya orang tua karena kedurhakaan anak. Sedihnya guru karena kedurhakaan murid. Kalau pada hari ini banyak sekali manusia yang durhaka. Jumlah penduduk muka bumi ini dari kalangan manusia adalah 6 miliar banyaknya. 6 miliar.
Yang beragama Islam tidak lebih dari 2 miliar saja. Bermakna yang 4 miliar durhaka. Kemudian yang 2 miliar ini pula 200 juta ada di Indonesia. 200 juta. Kalau dilihat-lihat yang 200 juta itu yang durhaka berapa pula banyaknya? Tapi kata durhaka ini berat di telinga Ustaz. Baiklah, jangan kata durhaka. Yang tidak durhaka berapa jumlahnya? Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengetahui misi hidup ini adalah untuk apa, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Seberapa banyak yang menjalankan syariat Allah untuk sampai ke misi beribadah kepada Allah, seberapa banyak? Kedurhakaan itu membuat kita menjadi sedih. Sama Rasulullah dahulu, kedurhakaan kafir Quraisy itu membuat Rasulullah menjadi sedih. Semalam ada cerita dari salah seorang jemaah kita. Ini contoh saja. Di Meranti kemarin pada waktu workshop, kita diberitahu oleh seorang yang pakar dan praktisi pendidikan bahwasanya pendidikan yang betul-betul melahirkan anak-anak yang berkepribadian adalah pendidikan yang dahulu dilaksanakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Buktinya itu dia para sahabat, orang-orang yang berkepribadian dan menjadi pemimpin. Amr bin al-As, sahabat Rasul, dikirim ke Mesir, jadi gubernur di Mesir dan berhasil memimpin Mesir. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, menjadi gubernur di Yaman dan berhasil. Setiap gubernur yang dikirim berhasil. Sekarang setiap gubernur yang ada jawab sendiri. Itu gubernur-gubernur Rasulullah dahulu. Karena memang pendidikan yang Rasulullah laksanakan adalah pendidikan yang melahirkan pemimpin yang berkepribadian. Maka semua sahabat Rasul tanpa terkecuali, kalau kita sebut namanya, akan kita tambah dengan gelarnya, yaitu RA. Apa RA? Bukan dipangkal. Kalau dipangkal Raden Ajeng nanti. Ini di ujung. RA radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu anhu ini? Allah redha kepada mereka. Apabila Allah telah redha kepada mereka, bermakna mereka adalah orang yang berkepribadian. Karena hanya orang yang berkepribadian yang diredai oleh Allah. Yang tak punya kepribadian dimurkai oleh Allah. Karena mereka itu bukan memperbaiki, tapi merusak. Bukan memimpin, tetapi mengabaikan amanah. Nah, lembaga pendidikan yang kita jalani sekarang adalah lembaga pendidikan yang tidak melahirkan pemimpin. Mungkin memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki kepribadian. Lulus S1, S2, S3, profesor, tetapi bekerja untuk musuh. Mana dia kepribadian? Tapi bekerja untuk dunia. Mana dia kepribadian? Bekerja dengan keangkuhan dan kesombongan. Kamu tak tahu ya siapa saya ini? Itu tak berkepribadian. Padahal mereka adalah orang-orang yang kononnya berpendidikan, lahir dari lembaga pendidikan.
Tambah lagi sekarang, itu yang sudah nampak memimpin di tengah masyarakat, yang masih bersekolah, tawuran pula, berkelahi sesama mereka, bahkan terlibat geng motor pula lagi. Tak merasa bersalah untuk membunuh. Hari Jumat malam Ahad yang lalu, kita kira geng motor ini dah habis. Rupanya masih banyak rupanya lagi. Kita solat jemaah di Masjid Nurul Huda, ujung Ronggowarsito. Solat Isya berjamaah. Kita masih dalam masjid, geng motor di luar berteriak-teriak. Bermakna mereka ini sudah mendatangkan rasa takut kepada masyarakat. Bahasa Inggrisnya kalau mendatangkan rasa takut, teror. Teror itu bahasa Inggris. Orang yang melakukan teror disebut teroris. Itu dia teroris. Jangan salah menggunakan kata teroris. Itu dia yang mendatangkan rasa takut ke masyarakat. Saya katakan kepada salah seorang jemaah yang ada di Masjid Nurul Huda, Pak, tegur anak-anak itu, Pak. Jangan Ustaz, kalau kita ditegurnya kita yang kena nanti. Bermakna masyarakat sudah takut, tak mampu lagi menasihati, memperingatkan. Oh, bermakna lembaga pendidikan kita ini sudah tidak menghasilkan orang-orang yang berkepribadian. Kalaupun ada yang menghasilkan orang-orang yang berkepribadian, bukan dari sekolahnya, tapi mungkin dari individu itu sendiri, tetapi tidak dari sistem pendidikan itu. Untuk melahirkan kepribadian mesti punya keimanan yang kuat. Berapa jam mata pelajaran yang ada di sekolah itu untuk membangun kerohanian? Hanya 2 jam seminggu. Kemudian untuk membangun kerohanian di mana saja, itu adalah melalui contoh dan teladan. Siapa contoh teladannya di sekolah? Kepala sekolah, guru-guru, yang mana mereka juga bermasalah dalam kepribadian. Untuk dapat sertifikasi guru saja mereka menipu, mereka memperdaya, dan mereka kerja untuk kehidupan duniawi, untuk mengharapkan gaji yang bulan ke bulan, bulan ke bulan. Maka tidak akan keluar bahasa-bahasa ibadah dari mulut mereka ketika menjalani hidup. Maka anak tidak akan pernah tersentuh dan tersirami dengan perkataan-perkataan guru, karena tidak memiliki ruh ibadah. Maka jemaah kita ini mengatakan, ada sistem pendidikan sekarang ini yang bagus, yaitu sistem pendidikan yang dahulu dilaksanakan oleh Rasulullah. Dikatakanlah kepada guru, apa kata guru tersebut? Itu dah kuno, itu masa Rasulullah dahulu. Sekarang ini, yang sistem pendidikan sekarang ini yang kita ikuti. Oh, jadi tak bisa terima apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dahulu dan terbukti itu dipinggirkan. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman? Sedih sekali. Dahulu saya sekolah di sini, SMP 5, ini depan Masjid Agung ini. Selesai SMP 5. Dulu juara juga ini, ranking 1 dulu di SMP. Kemudian dapat tawaran untuk masuk SMA. Tetapi kita sudah sepakat dengan orang tua tidak akan terus ke SMA. Kita mengikuti lembaga pendidikan agama, masuk pesantren. Itu 83.
Tahun 83 pesantren itu belum terkenal lagi. Apa kata keluarga? Allah, anak dimasukkan ke pesantren? Apa akan jadi pada anak ini nanti ini? Ini anak ini nanti dari masjid ke masjid saja, dari mimbar ke mimbar saja. Lihat, sedih tidak kalau mendengar perkataan seperti itu? Sedih sekali. Ini anak ini pandai ini. Dulu saya suka elektronik, sudah bisa buat walkie-talkie, buat radio, sudah pandai merakit-rakit itu. Dan bisa diteruskan, mungkin bisa perguruan tingginya ke ITB nantinya. Allah, ini anak dimasukkan ke pondok pesantren? Apa jadi pada anak ini? Sedih? Sedih. Apa bekal kita ketika sedih? Kita akan keji pula orang yang mengkeji kita? Kita akan hina pula orang yang menghina kita? Tidak. Maka di dalam tafsir disebutkan ketika fala yahzunka qauluhum, janganlah perkataan mereka membuatmu sedih. Maknanya fala tubali biqaulihim, jangan pedulikan perkataan mereka itu. Jangan pedulikan. Itu sikap pertama, itu bekal. Jangan pedulikan. Kalau memang yang kita buat itu adalah baik, jalan terus. Dan yang kedua adalah hadirkan di dalam hati kebersamaan dengan Allah. Inna na'lamu ma yusirrun. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ketika Allah memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulku, kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hatimu. Mereka mengeluarkan perkataan yang menyedihkanmu, mengatakan kamu sebagai seorang gila. Jangan terus sedih. Kami ini mengetahui apa yang mereka pendam dalam hati mereka, kami yang akan uruskan. Bagaimana Allah menguruskan? Itu terserah kepada Allah. Tapi sikap kita yang pertama, berpaling dari mereka yang menyedihkan. Yang kedua, bangunkan keimanan bahwasanya Allah itu bersama dengan kita. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, apa lagi yang mesti disedihkan? Tidak ada alasan untuk bersedih. Karena Allah yang akan menguruskan apa yang kita jalani, yang membuat kita sedih. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan pun kami mengetahuinya, kami yang akan membalasnya. Maka ada di antara ulama tafsir menyebut kata yang lebih tegas, kami yang akan membalas dengan azab dan siksaan ke atas mereka, yang mana apabila mereka berkata membuatmu sedih, kami yang akan membalasnya dengan membuat mereka tidak mampu berkata menyedihkanmu sepatah pun. Kami akan buat mereka itu semua terdiam. Bahkan sebaliknya, yang sebelumnya mengkejimu nanti akan memujimu. Kami yang uruskan semuanya. Itu makna inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan perlu kita perhatikan pula perkataan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau kita lihat ayat ini, kalau kita belajar bahasa Arab, yusirrun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kata kerja bentuk sekarang dan berterusan. Present continuous tense, continuously. Bermakna mereka berterusan menyembunyikan sesuatu di hati mereka berupa kedengkian. Kalau ayat ini kepada Rasulullah, berterusan menyimpan kedengkian. Yu'linun, menyatakan yang menyedihkan Rasul. Allah pun mengetahui yang mereka nyatakan secara berterusan untuk menyedihkan Rasul.
Apa kaitannya dengan pembahasan? Kaitannya adalah bermakna Allah bersama kita bukan pada masa tertentu. Apabila Allah mengetahui secara berterusan apa yang mereka sembunyikan dan mengetahui secara berterusan apa yang mereka nyatakan, bermakna Allah bersama kita secara berterusan. Bermakna Allah tak akan pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Kebersamaan Allah dengan kita itu dinyatakan dengan tegas melalui penggunaan kata kerja bentuk sekarang ini. Bahkan bertambah tegas lagi, yaitu Allah menyebut terlebih dahulu Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Allah sebut yang mereka sembunyikan terlebih dahulu, barulah Allah menyebut yang mereka nyatakan. Mengapa yang disembunyikan dulu disebut, baru yang dinyatakan? Kalau kita ini kalau mengetahui orang itu membenci kita, maka kita mengetahuinya dari yang mereka nyatakan, barulah dari yang mereka simpan. Tapi yang simpan pun kita tak tahu. Kita baru mengetahui seseorang itu membenci kita melalui perkataannya. Perkataannya dulu baru kita tahu, dari perkataannya baru kita tahu. Setelah itu mungkin kalau kita diberi oleh Allah kemampuan, barulah tahu apa yang ada dalam hatinya. Tapi Allah balik, apabila Allah dibalik. Tetapi Allah mengetahui yang dalam hati itu lebih dahulu, baru yang dinyatakan di mulut. Apa maknanya? Siapa yang bisa jawab jadi ahli tafsir. Kalau seseorang mengatakan sesuatu, perkataan itu datang dari mana asalnya? Apakah dari mulut itu langsung? Tidak, dari hati. Dari hati dahulu, baru dia terbit di mulut, keluar di mulut. Tak ada yang langsung dari mulut saya, tak ada. Pasti dari hati. Ada yang bersengaja, ada yang kurang bersengaja. Tapi tak ada yang mengeluarkan tanpa dari hati, tidak ada. Dari hati juga. Ada yang bersengaja, ada yang kurang bersengaja. Nah, orang-orang yang membenci itu mengeluarkan kata-kata bersengaja dari hati mereka. Maka Allah mengetahui dari tempat terbitnya perkataan tersebut sampai ke tempat keluarnya pun Allah tahu. Andaikan tidak dikeluarkan pun Allah pun juga tahu. Bermakna pengetahuan Allah sangat sempurna terhadap orang yang menyedihkan itu. Apabila pengetahuan Allah sangat sempurna terhadap orang yang menyedihkan itu, maka masihkah kita tetap dalam kesedihan sementara Allah mengetahuinya dengan sempurna? Pastinya tidak. Itulah dia bekal ketika sedih, yaitu bekal kebersamaan Allah dengan kita ketika kita sedih. Boleh faham? Bisa faham? Kalau tidak bisa, diulang-ulang sajalah rekaman. Sebenarnya yang disampaikan ini sangat ringan sekali, sangat mudah sekali. Bekal kita untuk menjalani kesedihan adalah meyakini kebersamaan Allah dengan kita. Kita sakit, sedih, sedih. Jangan lupa Allah itu bersama dengan kita ketika kita sedih. Nah, kalau Allah bersama dengan kita, apa yang perlu kita risaukan lagi? Tak ada yang perlu dirisaukan. Kita didengki, difitnah oleh orang, padahal kita melakukan kebaikan. Bekal kita adalah meyakini
Yakin, ini bekal. Meyakini Allah itu bersama dengan kita. Allah nanti akan menguruskan orang yang memfitnah dan mendengki itu. Jadi tak perlulah ragu-ragu lagi atau risau atau gelisah. Bagaimana ini? Ini siapa yang mendengki ini? Orang kecil atau orang besar ini? Ini sedikit atau banyak orang yang mendengki ini? Ini siapa yang mendengki? Tak perlu risau. Bekal kita adalah yakini sajalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita untuk membantu kita, dan dalam waktu yang bersama, dalam waktu yang sama Allah juga mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengki dan memfitnah kita itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Dengan demikian akan mudahlah kita menjalani kesedihan yang mungkin datang kepada kita silih berganti. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang ringan, kadang-kadang kesedihan itu berat. Dan kembalikanlah kepada Allah bagaimana Allah menyelesaikan kesedihan kita. Masing-masing kita ini pasti memiliki kesedihan. Ada kesedihan karena kematian ahli keluarga, ada kesedihan karena tidak berhasil dalam berusaha, ada kesedihan karena apa yang diharapkan tidak tercapai. Sedih. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah bersama dengan kita. Andaikan kita bersama dengan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kuliah subuh yang ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.